Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter 139, di mana dari cerita dan subjudul yang diberikan oleh sang autor, pokok cerita dalam chapter ini adalah pertemuan para pemburu. Choso dan Yuji berperan sebagai pemburu kutukan, Naoya berperan sebagai pemburu Fushiguro Megumi, sedangkan Yuta berperan sebagai pemburu Yuji Itadori sekaligus pelaksana hukuman mati Yuji Itadori. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 139 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, sebagai pembuka cerita, kita diperlihatkan bahwa Yuji serta Choso masih berusaha untuk memburu sebanyak mungkin kutukan di daerah Tokyo. Dan uniknya, dari lokasi Yuji di beberapa chapter terakhir, sang autor sudah menjelaskan bahwa Yuji serta Choso selalu berpindah tempat dalam berburu, dimana bila kita ukur jarak dari lokasi terjadinya Art Shibuya dan lokasi Yuji di akhir chapter 138, Yuji sudah berpindah tempat kurang lebih sejauh 6 km. Karena Art Shibuya terjadi di sekitar stasiun Shibuya, dan lokasi Yuji serta Choso di akhir chapter 138 adalah di wilayah pusat perbelanjaan Ramla. Kemudian di awal chapter 139, Yuji diperlihatkan sedang memancing beberapa kutukan di jembatan Sukuda Ohashi. Dan bila kita ukur jarak dari lokasi Yuji di akhir chapter 138 atau tepatnya di pusat perbelanjaan Ramla, maka jaraknya adalah sekitar 5 km. Lalu setelah Yuji berhasil memancing keluar beberapa kutukan dari jembatan tersebut, Yuji diperlihatkan berlari menuju lokasi pertemuan dengan Choso yang berada di sekitar Courtyard by Marriott Tokyo Ginza Hotel, dimana bila kita ukur jarak yang ditempuh Yuji saat berlari untuk memancing beberapa kutukan ini adalah sekitar 2 km. Ya, karena di sini Yuji bisa berlari sejauh 2 km tanpa berhenti sambil menghindari semua serangan dari beberapa kutukan, maka bisa kita simpulkan bahwa saat ini Yuji adalah karakter dengan fisik terkuat di seri Jujutsu. Bahkan setelah dia melakukan hal ini, Yuji sama sekali tidak terlihat kelelahan sama sekali. Tidak hanya itu, bisa kita simpulkan juga bahwa Yuji dan Choso selalu berpindah tempat dalam memburu kutukan. Lalu yang jadi pertanyaan, mengapa mereka berdua selalu berpindah tempat? Ya jujur kami sendiri belum bisa memastikan hal ini, dan setidaknya berikut ini adalah dua opini atau pendapat yang kami miliki. Opini pertama, Yuji selalu berpindah tempat karena seperti penjelasan di video kami sebelumnya, saat ini Yuji sedang berusaha untuk meninggalkan SMA Jujutsu sekaligus seluruh teman-temannya. Jadi dia terus berpindah tempat agar dia tidak ditemukan oleh teman-temannya seperti Fushiguro misalnya. Lalu bila ada yang beropini kalau Yuji selalu berpindah tempat untuk menghindari eksekusi mati, maka menurut kami opini atau pendapat ini terasa kurang tepat. Karena faktanya setelah Art Shibuya hingga saat ini, Yuji sama sekali belum pernah diperlihatkan bertemu dengan penyihir Jujutsu. Dan keputusan eksekusi Yuji diambil setelah Yuta bertemu dengan para petinggi. Opini kedua, seperti subjudul dari chapter 139 yang berbunyi pemburu, sepertinya Yuji dan Choso sudah memosisikan diri sebagai pemburu kutukan. Nah, karena mereka berdua adalah pemburu, maka cukup masuk akal bila mereka berdua akan selalu mencari tempat atau lokasi di mana buruan mereka berada. Dan jika hal ini memang benar, maka hal ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa mereka berdua sempat pergi ke pusat perbelanjaan Ramla, di mana tempat tersebut merupakan tempat yang biasanya didatangi oleh banyak manusia. Dan tempat seperti itu biasanya akan menjadi sarang atau tempat kemunculan kutukan. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, mengapa Yuji harus memancing kutukan dari jembatan Sukuda Ohashi dan membawa mereka ke tempat yang jauh dengan jarak sekitar 2 km?
Ya, jawaban pertama yang terpikirkan oleh kami adalah agar Yuji dan Choso dapat membunuh kutukan tersebut secara bersamaan hanya dengan 1 atau 2 serangan. Dan untuk melakukan hal ini, Yuji dan Choso membutuhkan sebuah terowongan agar para kutukan tersebut berbaris dalam satu garis lurus. Lalu, selain jawaban pertama tersebut, kami sebenarnya masih memiliki jawaban lain yang berbunyi Choso dan Yuji memancing para kutukan ke tempat yang jauh agar mereka berdua dapat memusnahkan para kutukan tersebut tanpa gangguan dari kutukan yang lain. Tapi jawaban kedua ini masih terasa meragukan karena sampai saat ini belum ada konfirmasi kalau tempat Yuji bertemu dengan Choso adalah tempat yang bebas dari kutukan. Hal menarik kedua, Yuji bertambah kuat. Dan setidaknya itulah inti dari perkataan Choso setelah Yuji mengalahkan kutukan terakhir yang menyerang Choso, di mana menurut Choso ada 2 hal yang sudah membuat Yuji bisa menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Pertama, Yuji memiliki kekuatan fisik di atas manusia normal. Kedua, teknik pengontrolan energi kutukan Yuji yang sudah semakin baik, hingga membuat Yuji dapat memadukan kekuatan fisik dan energi kutukan dengan jauh lebih baik daripada sebelumnya, di mana hal ini sudah membuat serangan Yuji memiliki dampak kerusakan yang jauh lebih besar, sekaligus membuat pergerakan Yuji menjadi semakin lincah atau semakin cepat. Hal menarik ketiga, Choso masih menganggap kalau Yuji benar-benar memiliki hubungan darah dengannya. Bahkan Choso sampai mengatakan bahwa ayah Yuji memiliki tanda jahitan di kepalanya, di mana dari hal ini tidak sedikit fans menganggap kalau ayah Yuji adalah korban dari otak yang mengendalikan Geto dan juga Kamo. Tapi jujur kami sendiri belum bisa berkata banyak tentang ayah Yuji karena informasinya masih sangat minim. Hal menarik keempat, menurut salah satu sumber, huruf yang digunakan saat Choso menyebut Yuji sebagai Raja Iblis atau Dewa Iblis memiliki referensi dari huruf yang digunakan pada julukan Sukuna yang disebut sebagai Iblis Legenda. Karena itulah tidak sedikit fans menganggap kalau Yuji saat ini sedang mengalami suatu perubahan hingga membuatnya mendekati Sukuna. Lalu karena disebutkan kalau Sukuna pada awalnya adalah manusia, maka cukup masuk akal jika ada yang beropini kalau Yuji bisa berubah menjadi Sukuna yang baru dan mendapatkan kekuatan yang serupa dengan Sukuna jika suatu perubahan yang dialami oleh Yuji saat ini terus berlanjut. Nah, sebelum masuk pada hal menarik selanjutnya, perlu diketahui kalau kekacauan yang terjadi dalam seri Jujutsu Kaisen saat ini sudah sesuai dengan rencana Geto Palsu. Dan uniknya, sebelum Geto Palsu meninggalkan Yuji, Geto Palsu sempat menjelaskan bahwa dia memiliki harapan yang besar pada Yuji. Hal menarik kelima, sama seperti Yuta, Yuji adalah seorang karakter yang terkesan tidak terlalu peduli dengan dirinya sendiri. Namun, dia tidak akan bisa tinggal diam dan akan langsung marah ketika ada seseorang yang berniat menyerang temannya. Di mana hal ini bisa kita lihat dengan jelas dari ekspresi Yuji yang hanya terlihat terdiam saat Naoya mengatakan kalau Yuji mendapatkan hukuman mati. Namun, Yuji langsung kehilangan ketenangan dan terlihat sangat marah setelah mengetahui kalau Naoya ingin menyerang Megumi. Hal menarik keenam, tidak ada satupun serangan dari Choso dan Yuji yang terlihat mengenai Naoya saat Naoya mendekati mereka berdua, hingga membuat Yuji sempat berkomentar kalau Naoya sangat cepat. Dan menurut Choso, Naoya bisa bergerak dengan cepat karena teknik kutukan yang dimiliki oleh Naoya. Lalu sebenarnya teknik kutukan seperti apakah yang dimiliki oleh Naoya? Nah, untuk hal ini kami sendiri belum bisa memastikannya. Tapi sang autor sudah memberikan sebuah petunjuk dari perkataan Naoya yang berbunyi, "Apa aku harus mencoba menaikkan kecepatanku?" Nah, dari perkataan Naoya inilah kami beranggapan kalau teknik kutukan Naoya merupakan sebuah teknik yang dapat memanipulasi kecepatan dari sesuatu, dan cukup masuk akal jika dia memiliki teknik dengan cara kerja yang serupa dengan teknik kutukan milik Naobito, dimana dengan teknik miliknya Naobito bisa mendapatkan julukan sebagai penyihir Jujutsu tercepat setelah Gojo. Hal menarik ketujuh, Yuta Okkotsu akhirnya muncul di depan Yuji, Choso, dan juga Naoya, hingga mereka bertiga sempat terdiam karena terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Yuta. Tapi perlu diketahui bahwa terasa lebih menakutkan bukan berarti lebih kuat.
Dan sepertinya alasan Yuji sempat menganggap Yuta sebagai Gojo karena Yuta sendiri memang merupakan kerabat jauh dari Gojo, sekaligus menjadi salah satu pewaris dari Michizane Sugawara, di mana hal ini sudah mengisyaratkan bahwa setiap anggota klan akan mewarisi energi kutukan dengan karakteristik yang serupa. Lalu apakah yang akan dilakukan oleh Yuta untuk menyelesaikan tugas sebagai pengeksekusi Yuji? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.